Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel, Pins Idea. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Mam Vivin. Kali ini kita akan belajar prakarya kelas 7 semester 1 dengan materi tentang kerajinan tekstil. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, dan jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Teman-teman, produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktis, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai tujuan. Di bawah ini adalah diuraikan berbagai tujuan dari produk kerajinan tekstil. Yang pertama adalah fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Yang kedua adalah fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya adalah ulos. Kain tersebut yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Di bawah ini ditampilkan gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Nah, contohnya adalah sapu tangan yang dominan fungsi pakainya, seperti ini. Kemudian, yang tengah adalah sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih bisa digunakan sebagai lap wajah. Dan yang terakhir, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, selanjutnya adalah tentang prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan dapat berasal dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun diolah sendiri, bahkan hingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Tentunya banyak teknik yang digunakan untuk bekerja dalam membuat kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit, teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat, teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen, teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Yang kedua adalah keterampilan tangan. Kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan suatu yang berkualitas disertai dengan kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Yang ketiga
adalah unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama serta pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Adanya unsur-unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk-produk kerajinan. Yang pertama adalah hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua adalah hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Masuk ke materi yang selanjutnya teman-teman, yaitu tentang jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu dikembangkan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Di bawah ini terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu structural dan dekoratif. Structural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Dan yang kedua adalah dekoratif teknik. Adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Karakteristik structural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan suatu benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan bagian yang pertama tentang kerajinan tekstil. Jangan lupa ya, saksikan terus video yang selanjutnya, yaitu kerajinan tekstil bagian yang kedua. Terima kasih.